A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Shalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, kita lanjutkan kajian Yaqut Nafis sesi ketiga. Kemarin kita sudah membahas tentang taharah, pembahasan tentang maqasidut taharah, wasailut taharah dan wasailul wasail. Maka pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang maqasid taharah yang pertama, yaitu al-wudu. Al-wudu'u, qala rahimallahu ta'ala, al-wudu'u lughatan ismun li ghusli ba'dil a'dha'i. Wudu bidommil wawi, wawunya didomahkan. Beda halnya kalau wawunya difathahkan, al-wadu, maka artinya adalah air yang dipersiapkan untuk wudu, itu namanya wudu. Adapun wudu secara lughah, secara bahasa, artinya ismun li ghusli ba'dil a'dha'i. Sebutan untuk pembasuhan sebagian anggota badan, aktivitas membasuh sebagian anggota badan, sawaun akana biniyatin amla, mau itu pakai niat atau tidak, itu secara bahasa bisa diartikan sebagai wudu. Misalnya orang membasuh tangan saja, itu bisa secara bahasa diartikan sebagai wudu. Wa syar'an, adapun secara syar'i, secara istilah syar'i, wudu adalah ismun li ghusli a'dha'in makhsusatin bi niyatin makhsusah. Sebutan untuk aktivitas membasuh anggota badan tertentu dengan niat tertentu. Yang dimaksud anggota badan tertentu adalah tertentu secara zat dan secara sifat. Artinya tertentu bagian mana saja dan tertentu tata caranya. Makanya di dalam ta'liqnya disebutkan aidzatan, a'dha'in makhsusatin dzatan, secara zat tertentu. Min kauniha al-wajha wal yadaini wal ra'sa wal rijlaini, misalnya anggota badan tertentu berupa wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Ini makhsusatun zatan, secara zatnya tertentu, tidak sembarangan. Wasifatan, pembasuhannya pun juga, pembasuhan anggota badan pun juga sifatnya tertentu, tidak boleh asal-asalan. Artinya min taqdimil muqaddam wa ta'khiril muakhkhar. Ada yang didahulukan, ada yang diakhirkan. Ini khususiyah secara sifat. Biniyatin maksusah, dengan niat tertentu. Artinya kalau wudu tidak disertai niat, maka tidak sah secara syar'i. Furudul wudu'i, furudul wudu, furud jam'u fardin. Secara bahasa al-fardu artinya al-qat'u. Secara istilah al-fardu ma talaba syari' fi'lahu talaban jaziman, yang diminta oleh syariat untuk dikerjakan secara harus, artinya tidak boleh ditinggalkan. Itu persamaan katanya adalah al-wajib, ya, al-hatmu. Lah, yang dimaksudkan dengan furud di sini adalah al-arkan, rukun, ya, rukun-rukun wudu. Itu perkara-perkara yang harus ada pada wudu, dan ketika tidak ada maka wudu tidak sah secara syar'i. Nah ini. Nah, furudul wudu sittatun. Furudul wudu, rukun-rukun wudu ada 6. Rukun wudu ada 6. Yang pertama an-niyatu, yang pertama adalah niat. Niat, karena wudu adalah bagian daripada amalan.
Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat oleh jumhur diartikan dengan innama sihhatul a'mali binniyat. Sesungguhnya keabsahan amalan tergantung daripada niat. Yang pertama adalah niat. Niat itu sekurang-kurangnya ada 7 pembahasan yang sering disebut dengan ahkamun niyat, yang teringkaskan dalam sebuah bait, haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Haqiqatun niat itu secara hakikat niat, artinya definisi niat secara bahasa. Niat artinya al-qasdu mutlaqan, keinginan secara mutlak. Secara mutlak maksudnya mau itu mengiringi perbuatannya ataupun tidak, itu bisa dikatakan sebagai niat. Adapun secara istilah niat adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, memaksudkan sesuatu seiring dengan mengerjakannya. Itu namanya niat. Berarti yang namanya niat harus mengiringi perbuatannya. Kalau tidak mengiringi, itu namanya nanti al-azmu. Al-qasdul mutarahi an fi'lihi, itu namanya al-azm. Itu definisinya. Adapun hukumnya, niat hukumnya adalah al-wujubu ghaliban. Artinya di kebanyakan ibadah ya niat hukumnya wajib. Nanti ada beberapa hal yang memang tidak diwajibkan untuk niat, hanya disunahkan saja, seperti izalatun najasah. Itu keabsahan izalatun najasah tidak tergantung dengan niat. Cuma kalau tidak pakai niat kan tidak dapat pahala. Raddul wada'i, mengembalikan barang titipan dan lain sebagainya. Termasuk juga kalau di madhab adalah ghuslul mayyit, memandikan mayit, itu niat di situ bukan syarat sah, bukan rukun yang harus ada. Dia hukumnya sunnah saja. Haqiqatun hukmun mahallun, tempatnya niat, mahallun niat itu al-qalbu, hati. Pun demikian yustahabbu talaffudzu biha atau yustahabbu nutqu biha. Di madhab disunahkan untuk dilafadzkan. Nah, dilafadzkan itu fungsinya apa? Liyusa'idal lisanul qalbah, supaya lisan itu membantu hati untuk menghadirkan item-item yang memang harus dihadirkan ketika niat. Supaya tidak ada satu item pun yang tertinggal, nanti bisa-bisa niatnya tidak sah. Itu haqiqatun hukmun mahallun wa zaman. Zamanun niat ya awalul ibadah, permulaan ibadah. Kalau wudu ya karena ibadah itu startnya dihitung dari rukunnya, maka dimulai dengan membasuh muka terlebih dahulu. Itu yang harus disertai dengan niat. Ya. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun. Kaifiyah itu tata caranya. Tata cara niat ya tergantung apa yang diniatkan. Kalau sholat ya niatnya usolli fardhu dhuhri misalnya. Kalau wudu ya nawaitu fardhul wudu. Sebagaimana yang nanti disebutkan di sini. Sini kan disebutkan ka'aniyan wiyahuna raf'al hadasi. Nawaitu raf'al hadas bisa. Awit taharata lis-salati nawaitu taharah lis-salat. Aw ada al-wudu'i nawaitu ada al-wudu'. Aw fardhul wudu' atau nawaitu fardhul wudu'. Awil wudu' atau nawaitul wudu'a saja, itu boleh. Kalau dalam wudu' ini orang niatnya nawaitul wudu', itu diperbolehkan meskipun khilaful aula ya, karena ini mahallul khilaf. Berbeda dengan ghusl nanti, mandi besar tidak boleh, nawaitul ghusla saja tidak boleh, karena kalau mandi itu bisa itu ibadah, bisa itu ya aktivitas biasa. Harus tidak bisa membedakan, padahal fungsi niat kan fungsinya untuk membedakan. Berbeda dengan wudu, al-wudu la yakun ila ibadatan. Seperti itu. Wala kulihal. Ya. Kaifiyatun
syartun. Nah, syaratnya yang pertama al-Islam bil fi'li, betul-betul muslim. Nah, bukan al-Islam fima madha kayak orang murtad ya. Tetap niatnya tidak sah. Betul-betul muslim. Dikecualikan nanti niatnya kitabiah. Misalnya ada seorang muslim punya istri ahlul kitab, lalu istrinya haid. Nah, kalau sudah selesai haid kan baru boleh digauli ketika dia sudah bersuci. Padahal bersuci membutuhkan niat. Nah, niat di sini masuk pengecualian, disahkannya niatnya orang kafir. Al-Islam at-tamyiz, ya, memayyiz. Berarti kalau anak yang belum memayyiz niatnya tidak sah. Kecuali ya anak yang belum memayyiz yang diwudhukan oleh ayahnya untuk diajak tawaf bareng. Nah, yang seperti itu maka itu masuk pengecualian. Terus al-jazmu, pasti niat itu. Tidak boleh nanti taradud, ragu-ragu. Apalagi kalau ditaklek ya, nawaitu fardhu wudu'i insyaallah. Nah, ini kan tidak sah nanti wudunya. Kecuali kalau insya'allahnya niatnya untuk tabarruk misalnya. Ya, harus pasti. Terus al-ilmu bil manwi juga, tahu apa yang mau diniatkan. Kalau tidak tahu apa yang mau diniatkan ya bagaimana mau niat. Ya, terus adamul munafi, tidak ada hal yang menafikannya semisal murtad atau yang lainnya. Itu hakikatun pun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Yang terakhir adalah maksud daripada niat atau fungsi daripada niat ada dua. Yang pertama tamyizul ibadati anil adati, membedakan mana yang ibadah, mana yang aktivitas biasa. Seperti i'tikaf, berdiam diri di masjid, itu ada kalanya dia i'tikaf dapat pahala, ada kalanya tidak, aktivitas biasa saja tidak mendapatkan pahala. Pembedanya adalah niat. Atau tamyizu maratibil ibadat, membedakan tingkatan-tingkatan ibadat. Ya, sama-sama memberikan uang kepada orang fakir, apakah dia zakat ataukah itu sedekah tatawwu, itu kan yang membedakan adalah niat. Itu 7 pembahasannya. Nah, yang kedua asani ghuslul wajhi, membasuh muka. Lah, muka itu batasannya hadduhu tulan, panjangnya ma baina manabiti sya'rir ra'si, antara tempat tumbuhnya rambut, ma baina manabiti sya'ril mu'tad. Nah, ini harus dikasih kata mu'tad, tempat normal tumbuhnya rambut. Karena nanti ada orang yang enggak normal, misalnya orang yang botak. Nah, seperti itu kan dia kemana tempat tumbuhnya rambut, maka ya dilihat orang normalnya, orang sejawa dia tumbuh rambutnya dari mana, nanti disamakan dari tempat normal tumbuhnya rambut wa muqbilid dikni, dan janggut, atau dalam kitab-kitab yang lainnya sampai lihyain, nah, tulang rahang bawah kan nanti juga muaranya ke janggut. Nah, itu panjangnya. Wa ardhan, adapun lebarnya ma baina al-udhunaini, antara satu telinga dengan telinga yang lainnya, itu lebarnya. Fayajibu ghusluhu sya'ran wa basharan, maka wajib untuk dibasuh bulu-bulu yang ada di muka, yang totalnya ada sekitar 20 bulu. Kulitnya ya, bulu yang zahir ataupun yang batin, maksudnya bagian luar atau bagian dalam, keseluruhannya harus dibasuh terkena air. Illa lihyatar rajuli wa aridhaihil kathifah, kecuali jenggotnya laki-laki dan brewoknya yang lebat. Nah, jenggot dan brewok laki-laki yang lebat itu masuk pengecualian. Nah, di sini disebutkan kata laki-laki karena kalau perempuan ataupun khulsa, nanti kalaupun jenggotnya lebat atau brewokan, maka tetap tidak dapat rukhsah, tetap harus dibasuh keseluruhannya sampai bagian-bagian dalam
bulunya. Nah, seperti itu. Adapun kalau laki-laki maka dikecualikan kalau dia memiliki jenggot yang lebat atau brewok yang lebat, maka yang wajib dibasuh adalah bagian dohirnya saja. Dalam-dalamnya tidak. Dalam-dalamnya tidak. Lah, patokan lebat atau tidak itu apa? Wal kasifu huwal ladzi la tura basharatuhu fi majlisit takhattub. Lebat itu yang kulitnya la tura basharatuhu min khilaliha atau min khilalihi, yang mana kulitnya tidak terlihat dari sela-sela jenggot tersebut dari radius majlis takhattub. Majlis takhattub kurang lebih 3 hasta. Kalau kulit bawahnya masih terlihat, maka berarti dianggap itu tipis, maka air harus sampai ke dalam-dalam. Kalau tidak berarti itu lebat, maka cukup dibasuh zahirnya saja. Yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Jadi mafhum atau definisi tangan dalam bab wudu itu dari mulai ujung jari sampai siku. Artinya siku termasuk yang wajib dibasuh. Ini dalam bab wudu. Karena nanti pengertian tangan dari satu bab berbeda dengan bab yang lainnya. Secara bahasa itu kan dari mulai ujung jari sampai bahu itu dinamakan tangan, sampai katif. Nah, adapun dalam bab wudu maka sampai siku, sampai mirfaq atau marfik. Nanti dalam bab lain, bab syariqah misalnya, itu sampai sampai pergelangan tangan, dari ujung jari sampai pergelangan tangan. Nah, di sini dari ujung jari sampai siku. Nah, mirfaq atau marfik, boleh mirfaq boleh marfik, itu mustama'u 'adhamis sa'idi wal 'adudi. Artinya ya pertemuan antara tulang lengan atas dan tulang lengan bawah, itu namanya siku. Tangan atas dan tangan bawah, pertemuannya itu namanya siku. Warabi, yang keempat, mashur ra'si, mengusap kepala. Sebenarnya yang dimaksud dengan mashur ra'si di sini adalah wusulul balali ila ra'si, mujarradu wusulil balal, sekedar basah. Nah, itu sudah cukup meskipun tidak diusap. Meskipun tidak diusap dengan tangan. Nah, itu sudah mencukupi. Artinya tidak mesti diusap. Diguyur pun bisa. Atau ada kain yang basah diusapkan bisa meskipun tidak pakai tangan. Nah, ini artinya mashur ra'si di sini maksudnya adalah wusulul balal. Nah, basah. Ya. Al-khamis, yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Mata kaki adalah huma al-'adhaman an-nati'an inda mifsali as-saqi wal qadami. Tulang, ya, dua tulang yang menonjol di perbatasan antara betis dan telapak kaki. Mata kaki, jelaslah mata kaki, ya. Yang keenam, at-tartib. Tartib itu urut. Tartib itu wad'u syai'i fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya termasuk rukun adalah tartib, mengurutkan sebagaimana tadi yang disebutkan. Niat bersamaan dengan membasuh muka, baru nanti membasuh kedua tangan, baru nanti mengusap kepala, baru nanti membasuh kedua kaki. Seperti itulah dalam ta'liq disebutkan wa yakfi wujuduhu takdiran. Tartib kama dzukira, urut sebagaimana yang disebutkan tadi, ya. Wa yakfi wujuduhu wa yakfi wujudu tartibi. Cukup keberadaan tartib ini cukup dengan sekedar dikira-kira saja. Nah, ini kasusnya seperti apa? Kayaknya nikafkan untuk taswir ini.
Ka'an yang gomisa nawiyan al-wudu'a walam yamkuth. Misal dia ya berendam masuk ke air dengan niat untuk wudu walam yamkuth, meskipun tidak berdiam lama di air tersebut, itu sudah sah wudunya. Loh, gimana urutnya? Urutnya ya dianggap diperkirakan itu sudah urut saja. Kenapa? Li husulit tartibi fi lahdatin latifah. Karena urut itu bisa terjadi dengan sekejap. Fi awqatin qalilah, fi lahdatin latifatin. Nah, ini. Itu tartib takdiri. Lah, tadi kewajiban membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki itu kalau posisinya tidak memakai khuf, tidak memakai towel ya. Adapun kalau memakai khuf, maka nanti boleh dilepas khufnya lalu dibasuh kakinya, dan itu tentunya lebih utama. Boleh juga mencukupkan diri dengan mengusap khufnya. Maka di sini setelahnya disusulkan pembahasan tentang mashul khuffaini. Wa yajuzu mashu syai'in. Kata yajuzu ini memang mengesankan bahwa membasuh kaki lebih utama daripada mengusap khuf. Meskipun nanti ada beberapa hal dikecualikan ya, artinya lebih utama mengusap khuf daripada membasuh kaki. Misal ya, orang tersebut justru wajada fi nafsihi karahiyatal mashi, kok dalam dirinya malah nggak suka mengusap, nah itu nanti malah disunahkan untuk mengusap. Atau dia orang yang dicontoh, misalnya orang muqtada bih, orang yang dicontoh, perilakunya dicontoh oleh orang-orang lain. Nah, dalam hal ini ya, dia disunahkan justru malah mengusap khuf. Mengusap khuf bisa jadi hukumnya wajib. Semisal air yang dimiliki tidak cukup kalau digunakan untuk membasuh kaki, tapi kalau dia wudu pas kakinya nanti dengan mengusap khufain itu airnya cukup. Nah, ini wajib untuk mengusap khuf, tidak boleh membasuh kaki karena nanti airnya tidak cukup. Atau waktunya mepet, sholat waktunya hampir habis, kalau digunakan untuk membasuh kaki prediksinya nggak cukup, nanti dia jatuh kepada waktul hurmah. Tapi kalau digunakan untuk mengusap, kalau dengan mengusap khuf nanti waktunya cukup, maka wajib untuk mengusap. Bahkan bisa jadi hukumnya haram. Misalnya khufnya khuf yang gosokan, khuf curian, itu haram meskipun sah. Atau haram lagi tidak sah, misalnya posisi yang memakai khuf itu sedang dalam kondisi ihram, itu kan haram itu hukumnya, lagi tidak sah masuk khufainya. Atau makruh itu katakriril mashi, mengulang-ulang mengusap, itu kan bisa merusak khufnya, maka dimakruhkan ya. Lainnya, wa yajuzu mashu syai'in min dhahiri syai'in bisu walau qalilan, meskipun sedikit. Min dhahiri dari dhahir, berarti kalau batin itu yang bersinggungan langsung dengan kulit, itu namanya batin. Kalau dhahir berarti yang bagian luarnya. Kalau yang diusap itu bagian yang bersinggungan langsung dengan kulit kaki, maka hukumnya tidak sah. A'la bagian atas, berarti kalau pinggiran atau bawah ya, atau bagian tumitnya khuf, maka hukumnya tidak sah, harus bagian atas ya. Wa yajuzu mashu syai'in min dhahiri a'lal khuffaini badalan an ghuslir rijlaini, sebagai pengganti membasuh kedua kaki. Artinya ya opsinya cuma ada dua, ya dua-duanya dibasuh atau dua-duanya diusap khufnya. Adapun kalau mengusap satu khuf, yang satunya khufnya dilepas lalu kakinya dibasuh, fala yajuz, nggak boleh. Ini kharaja birrijlaini mashu khufi wahidatin wa ghuslu ukhra fala yajuz.
Dengan kata ar-rijlaini berarti kalau mengusap khuf satu kaki, jadi satu kakinya dicukupkan dengan mengusap khuf, sedangkan yang lainnya dilepas lalu dibasuh, fala yajuz. Sebagai pengganti membasuh kaki, kedua kaki di dalam wudu. Di dalam wudu berbeda dengan al-ghusl. Artinya tidak berlaku masul khufaini pada mandi besar. Nah, wa izalatun najasah tidak bisa nanti, misalnya posisi di kaki, ya kaki di bawah khufnya kok ada najisnya, lalu tidak dilepas, sudahlah diwakili dengan khufnya saja yang diusap, yang dibasahi, maka ini tidak diperbolehkan. Masul khufain hanya berlaku dalam wudu saja. Yauman wa lailatan lil muqimi, 24 jam sehari semalam bagi orang yang mukim. Walau asian bi iqamatihi, meskipun dia mukim dalam kondisi bermaksiat. Karena syizatin min zawjiyah, seperti seorang perempuan yang tinggal bersama suaminya lalu dia membangkang. Itu kan dia mukim asi, orang mukim dan pelaku maksiat. Nah, pun demikian dia tetap diperbolehkan mengusap khuffain, nah, temponya 1 hari 1 malam. Wa misluhu, yang dihukumi sama dengan orang mukim adalah al-asi bi safari, orang yang safarnya tujuannya untuk bermaksiat, misalnya melakukan perjalanan jauh untuk berzina misalnya, ini namanya al-asi bi safari. Itu juga batasan diperbolehkan untuk mengusap khuffainnya hanya 1 hari 1 malam. Wal musafiru safaran qasiran, termasuk juga orang yang safarnya safar yang pendek, safar yang tidak jauh, sekedar keluar daerah saja, belum sampai 2 marhalah. Ini kan safarun qasir, ini juga temponya hanya sehari semalam. Wal haim itu orang linglung, orang yang tidak tahu tujuannya kemana, entah dia mau pergi kemana, namanya haim. Itu juga hanya berlaku 1 hari 1 malam. Wa thalathata ayamin bilayaliha lil musafir, dan 3 hari 3 malam bagi musafir, ai safara qasrin, yaitu lil musafiri safara qasrin, bagi yang safar dengan safar yang memenuhi syarat qasar, yang memenuhi jarak qasar, yaitu 2 marhalah sekitar 84 km. Itu diperbolehkan 3 hari 3 malam. Loh, startnya kapan? Perhitungan tempo sehari semalam atau 3 hari 3 malam. Wa tabtadi'ul muddatu min intiha'il hadatsi ba'da lubsi, dimulai ya dari ujung hadas, dari selesai berhadas setelah memakai. Artinya ketika setelah orang memakai khuf itu belum serta-merta terhitung waktu sehari semalam atau 3 hari 3 malam. Lah, setelah dia memakai khuf lalu berhadas, nah, setelah hadas itulah startnya dihitung sehari semalam atau 3 hari 3 malam. Meskipun di sini ada khilaf yang disebutkan di ta'liq di sini. Ay mutlaqan inda Ibnu Hajarin wa Syekhul Islam wal Khatib. Artinya dari mulai intiha'il hadas, ujung hadas secara mutlak. Maksudnya secara mutlak itu baik bi ikhtiyarihi atau bi ghairi ikhtiyarihi. Karena nanti ada hadas yang bi ikhtiyarihi, ada hadas yang bi ghairi ikhtiyarihi. Kata Ibnu Hajar dan Zakaria Al-Ansari dan Khatib Syarbini, pokoknya dari ujung hadasnya. Misalnya ada setelah memakai khuf, orang tersebut tidur selama 20 jam taruhlah. Ya startnya ya begitu dia bangun, tidak dihitung dari permulaan dia bangun. Jadi tidak, ini berarti sudah terhitung 20 jam, ini tinggal 4 jam lagi. Enggak, dari ujung hadas dia, intiha'il hadas. Nah, ini versi Ibnu Hajar. Wa indal Jamalur Ramli, menurut Ramli, mintihaihi in lam yakun bi ikhtiyarihi. Kata Ramli, kalau itu min ghairi ikhtiyarihi, lam yakun bi ikhtiyarihi, seperti baul dan ghaib, maka dihitung dari usainya. Misalnya ya BAB-nya sejam misalnya,
ya dihitungnya bukan dari menit pertama, ya setelah BAB tadi itu baru start sehari semalamnya dihitung atau 3 hari 3 malamnya dihitung. Wa min awwalihi in kana bi ikhtiyarihi kalamsin wa naumin. Atau min awwalihi misalnya kalamsin, misalnya megang istrinya selama sejam tangan istrinya. Lah itu ya kalau kata Romli ya berarti start ngitungnya kalau megang istrinya sejam berarti ya sudah dapat sejam untuk tempo waktunya karena dihitung dari permulaan hadas. Atau misalnya tidur selama 20 jam tadi, berarti ya sudah terhitung waktunya 24 jam. Tidak dihitung dari bangunnya, dihitung dari permulaan tidurnya. Itu kata Romli seperti itu. Nah ini. Lakin yustaratu li jawazil masih syurutun sab'atun, tapi diperbolehkan mengusap khuf itu disyaratkan 7 syarat. Ya. Yang pertama ayul basal khuffani ala taharatin kamilah. Khufnya dipakai setelah orang betul-betul sempurna bersuci. Ya. Artinya memakai khuf itu sudah betul-betul tidak ada hadas kecil ataupun hadas besar. Falau baqiya min badanihi lam'atun bila taharatin, kalau ada satu titik saja di anggota tubuhnya yang tersisa belum dibasuh, misalnya ada segaris di kaki misalnya masih belentang belum terkena air, ya masih kering belum terkena air, lam yajuz lubsuhuma qabla kamaliha, maka tidak boleh memakai khufan sebelum dituntaskan. Wal ibratu bistiqraril qadami, patokannya itu adalah dengan ya menetapnya kaki di dalam khuf. Nah ini maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau ibtada'a lubsahuma ba'da kamalit taharah thumma ahdatha qabla wusulil qadami qabla wusulir rijli qadamal khufi lam yajuzil mashu. Kalau dia sudah wudu sempurna, baru kakinya dimasukkan ke dalam khuf tapi belum menempel, artinya baru masuk tapi belum menetap, lalu dia berhadas, maka itu harus dilepas lagi karena tadi patokannya bistiqraril qadamaini, menetapnya kedua telapak kaki di dalam khuf. Baru ujung kakinya dimasukkan sudah berhadas, berarti ya belum boleh memakai khufain, wudu lagi baru nanti dipakai, baru nanti kalau berhadas sudah start waktu. Termasuk juga kalau misalnya orang berwudu membasuh kaki kanan lalu dimasukkan ke khuf yang satu, baru nanti membasuh kaki kiri lalu dimasukkan ke khuf yang satunya lagi, ini juga tidak sah nanti masuk khufainnya. Kenapa? Karena pemakaiannya qabla kamalit taharah. Lalu terus gimana seperti itu? Ya solusinya nanti kaki yang pertama tadi dilepas dulu baru dimasukkan lagi. Itu baru nanti sah. Nah ini. Yang selanjutnya ayakuna qawiyain. Khufnya adalah khuf yang kuat. Yang dimaksudkan kuat di sini adalah bihaitsu yumkinu taruddudu fihima bila na'lin lil hajati allati taqa'u fi muddati lubsihima. Ya mungkin dipakai untuk taraddud, dipakai untuk kesana kesini tanpa harus memakai sendal, untuk memenuhi kebutuhan ya selama waktu tempo memakai khuf tersebut. Artinya bagi orang mukim atau yang semisal mukim tadi itu ya syarat khufnya sekurang-kurangnya bisa digunakan untuk memenuhi hajat kesana kesini selama sehari semalam. Untuk musafir ya sekurangnya bisa kuat tanpa harus pakai sandal, digunakan untuk kesana kesini memenuhi kebutuhan 3 hari 3 malam. Ini. Sehingga fala yujzi'u nahwu raqiqin yankhariqu bil masyi an qurbin. Enggak sah kalau pakai khuf yang cepat sobek karena saking tipisnya, cepat sobek hanya dipakai sebentar saja. Di masyi digunakan untuk berjalan sebentar saja langsung sobek, itu berarti tidak sah. Wa ayakuna mani'aini linufudil ma' min ghairil kharzi. Artinya khuf tersebut ya memang tidak bisa kemasukan air
Artinya tidak terbuat dari misalnya dari kain yang menyerap air, enggak. Dia harus ya tahan air. Kalau disiram air maka ya tidak masuk air. Ya min ghairi farji, kecuali kalau masuknya dari lubang jahitan tidak masalah. Itu dikasih toleransi. Tapi kalau semisal buatnya dari kain yang tipis sehingga kalau disiram air itu nanti air berpotensi menyerap dan masuk, maka ini tidak sah, tidak memenuhi syarat. Wa ayyakuna satiraini, dia satiraini. Yang dimaksud satiraini di sini adalah al-muradu bi satirihuna ma yahulu bainal ma' wa bainar rijli. Menghalangi air tidak mengenai kaki. Itu yang dimaksudkan dengan satir di sini. Sutroh di sini artinya menghalangi air supaya tidak mengenai kaki. La mani ru'yah, bukan yang tidak bisa dilihat. Sutroh itu bukan yang menghalangi pandangan. Menghalangi sutroh yang artinya menghalangi pandangan itu nanti di bab lain. Di bab salat nanti. Bukan di bab masful khufain di sini. Sehingga fayakfi zujajun amkana tatabu'ul masyi alaihi, maka boleh pakai sepatu yang transparan, misalnya terbuat dari plastik yang transparan atau dari kaca yang bisa digunakan untuk berjalan meskipun warna kulitnya terlihat tidak masalah. Ayakuna satira ini kedua-duanya menutupi mahalul fardi. Mahalul fardi ya al-qadaman bi ka'baihima, telapak kaki plus mata kaki. Itu harus tertutupi. Artinya terhalang dari air dengan memakai khuf tersebut. Minal jawani biwal asfal, dari samping dan dari bawah. Ya. Lal a'la, bukan dari atas ya. Kalau dari atas la yadur, berbeda dengan aurah. Kalau aurah kebalik. Kalau dari atas dia yadur, kalau dari bawah dia la yadur. Wa alla yahsula lilabisihi ma hadathun akbar. Tidak berhadas besar. Kalau berhadas besar ya tidak boleh lagi pakai khufain, harus dilepas, dia kan harus wajib mandi besar. Wa ala yadhhara syai'un min mahallil fardhi, tidak boleh kelihatan sedikit pun area yang wajib untuk ditutupi tadi, yaitu al-qadamani wa ka'baihi ma'a ka'baihi tadi itu. Tidak boleh kelihatan, kalau kelihatan maka harus dilepas, batal. Wa ala tanhallal urah, dan yang kalau model khufnya itu model yang ditali, maka talinya jangan lepas. Karena kalau talinya lepas meskipun belum kelihatan kaki yang wajib ditutupi, maka sudah ini termasuk tidak memenuhi syarat, harus dilepas khufainnya. Kenapa? Karena toh kalaupun belum kelihatan nanti bakal kelihatan. Nah ini ditambahkan satu syarat lagi yang belum beliau sebutkan di sini, yaitu khufnya harus khuf yang suci. Tidak boleh pakai yang najis, yang najisul ain, misalnya khuf yang terbuat dari kulit anjing atau kulit babi atau mutanajis atau yang ada najisnya. Suci tapi terkena najis, itu juga tidak boleh. Itu saja, kita cukupkan sampai di sini. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.